Dan usia ini sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwa makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan satu dengan yang lainnya di ini kehidupan, rupanya dari satu macam ke macam yang lain punya fungsi khusus yang perlu kita sadari. Kalau kita perhatikan di kehidupan kita ini ada makhluk binatang. Di samping binatang ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Lalu di samping itu ada kita manusia. Lalu di semua itu ada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan bahwa Allah Ta'ala ciptakan tumbuhan, Allah Ta'ala ciptakan pohon-pohonan menjadi makanan untuk sebagian banyak binatang yang makan makanan tersebut dan tumbuh-tumbuhan tersebut, sehingga itu tumbuhan hidup di atas permukaan bumi menjalankan tugasnya menjadi pelayan untuk binatang ini. Dia tumbuh untuk melayani binatang itu untuk terus hidup. Lalu ini binatang Allah Ta'ala ciptakan, sebagiannya kita makan sebagai manusia, sebagian diharamkan. Maka yang boleh kita makan kambing, sapi, onta, kuda, kerbau, kelinci, dan yang lain-lain, ikan. Semuanya diciptakan Allah Ta'ala melayani kita manusia. Kita memakannya, kita ikan kita pancing, kita jalak dari laut, atau kita beli di pasar dari para nelayan atau orang-orang yang menjualnya untuk kita konsumsi, kita makan. Supaya kita dapat gizi dari situ, kita terjaga kesehatan kita. Begitupun tumbuh-tumbuhan, sebagiannya kita makan. Sayur-sayuran, ada bayam, ada sayur asem dari pohon apa namanya? Pohon asem ya. Dan banyak lagi kita makan, dijadikan sayur. Singkongnya dijadikan sayur, bahkan bayam dijadikan sayur, bahkan pohon paya daunnya dijadikan lalapan. Kita makan. Dan mereka melayani kita. Binatang melayani kita dengan kehidupannya yang ada, dan Allah Ta'ala jadikan buah tumbuh-tumbuhan melayani kita dengan kehidupan yang ada. Pun demikian, yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan itu pohon-pohonan, buah-buahan, semuanya Allah tumbuhkan dari pohonnya masing-masing, apakah apel, apakah jeruk, apakah manggis, apakah mangga, semuanya melayani kita ya. Kita yang memanfaatkannya dan kita yang ngambil faedahnya. Lalu tinggal manusia. Manusia melayani siapa? Kalau itu semua melayani makhluk yang disebut manusia ini, dari binatangnya, dari tumbuhannya, dari buah-buahannya, lalu manusia melayani siapa? Tidak ada lain kecuali manusia harus melayani yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalik jikalau manusia melayani binatang, kebalik kalau manusia melayani tumbuh-tumbuhan, kebalik kalau manusia melayani bangunan-bangunan yang dia ciptakan sendiri, rumah-rumah, gedung-gedung pencakar langit yang mewah-mewah, aula-aula dan semua pun yang diciptakan, kendaraan-kendaraan. Kebalik kalau manusia melayani kendaraan yang diciptakan oleh manusia. Maksudnya apa melayani kendaraan yang diciptakan manusia? Dia tunduk dan dia menjadi diatur oleh mobilnya, oleh motornya, oleh rumahnya, oleh bangunannya, dan sebagainya. Sehingga dia lupa dengan penciptanya, dia lupa dengan tugas utamanya, yaitu melayani pencipta dengan beribadah kepadanya. Ini kebalik. Kalau seseorang habis waktunya dan pikirannya hanya untuk ngurusin bangunan, ngurusin kendaraan, ngurusin tanaman, lalu dia lupa dengan tugasnya dan fungsinya dan melayani Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya kebalik. Kalau dia sadar bahwa usia yang diberikan Allah Ta'ala 60 tahun, 70 tahun,
lebih lagi 80 tahun Masya Allah, lebih lagi 90 tahun Masya Allah, kurang daripada 60, 50 atau mungkin 40. Dia tahu bahwa dia punya tugas di alam bumi melayani Allah Subhanahu wa taala, lalu dia fungsikan dirinya sesuai dengan fungsi yang difungsikan Allah, maka inilah yang disebut dengan insan. Ini yang disebut dengan manusia. Karena ulama mengatakan al-insanu haitsu qalbuhu la haitsu jasaduh. Bahwa manusia itu yang jadi intinya adalah hatinya, bukan raganya. Kalau penilaian seseorang terhadap manusia itu raganya, maka binaragawan adalah paling mulia gitu. Yang suka nge-game lalu membentuk dirinya dan tubuhnya yang apa namanya ini, six pack, sehingga badannya jadi berbentuk seperti itu. Kalau badan yang jadi patokan, maka golongan itu jadi orang yang termulia di alam dunia. Tapi Allah Ta'ala jadikan hati yang menjadi patokannya, yang menjadi intinya. Ketika dia tahu bahwasanya penciptanya melihat hati, tidak melihat kepada raga pakaian, tidak melihat kepada zahir tapi melihat kepada batin, maka mulai manusia yang sadar ini untuk membenahi hatinya. Karena dia tahu ketika dia harus melayani Allah yang menciptakan dia dan semuanya, dan Allah Ta'ala perhatiannya terhadap hati. Kalau dia tidak perhatikan hatinya, maka dia akan melayani dengan cara yang salah. Kita tahu nggak? Itu orang yang belajar tata boga. Nah, tata boga tahu ya? Yang terkait dengan makanan, dengan pensajian. Itu diletakkan garpu, ada ilmunya. Garpu apalagi ada pisau macam-macam, garpu macam-macam, ini buat nusuk, itu nih buat nusuk ini. Kayak saya sendiri nggak paham itu. Kalau nggak ada ilmunya, orang asal taruh lalu nanti dikoreksi sama yang ngerti. Nggak begini caranya, salah kamu melayani tamu begini. Kalau tamunya tahu, dia akan marah dan dia akan protes. Ini kok pelayannya, pegawainya, bawahannya nggak ngerti sih. Mestinya garpu itu di sini, tempat garpu yang ini mestinya di sini. Ini mestinya piringnya begini dan macam-macam. Karena pelayanannya tidak benar. Dan itu akan mengakibatkan marahnya atasannya. Allah Ta'ala melihat hati kita. Ketika hati benar, di saat kita seorang sadar bahwa pelayanan terhadap Allah Ta'ala tergantung dengan hati, maka dia akan sibuk menata hatinya. Apa yang diperlukan. Karena setiap orang kehajat dalam hatinya berbeda. Ada yang ditimpa penyakit sombong tapi tidak ditimpa penyakit riya. Ada yang ditimpa penyakit riya tetapi tidak ditimpa penyakit sombong. Maka yang tahu adalah dirinya yang bersangkutan. Dia akan sibuk untuk mencari apa yang kurang dalam dirinya, lalu kemudian dia pun membenahi agar supaya pelayanannya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia benar dan tidak salah. Dari itulah Imam Ghazali harus menyendiri di salah satu masjid di Damaskus, di menara situ, sampai kemudian beliau karang Ihya Ulumuddin. Setelah beliau tinggalkan semua kemewahan dunianya, sebelumnya beliau orang yang terkenal ilmunya, terkenal orang yang alim, dari mana-mana datang, dan beliau bangga dengan segala popularitas yang beliau dapatkan. Padahal popularitas itu terkait dengan ilmu, tapi itu merupakan sesuatu yang beliau pandang jalan yang salah. Maka beliau kemudian menyendiri. Beliau tinggalkan di saat popularitasnya sedang tinggi, di saat orang-orang sedang mencari-cari ilmu dari beliau dan datang dari mana-mana ke negerinya untuk mengambil ilmunya. Beliau tinggalkan semua itu karena beliau paham bahwasanya bukan ini tujuan saya dalam hidup. Lalu kemudian setelah uzlah, setelah menyendiri beberapa tahun lamanya, beliau keluar lalu pulang kembali ke negerinya dan membuka halaqah. Tapi manusia tiba-tiba orang-orang yang ada di zaman itu melihat Ghazali dulu bukan Ghazali sekarang. Imam Muhammad bin Ahmad Ghazali dulu bukan Imam Muhammad yang Ghazali sekarang.
Dulu suka debat, suka ngalahin orang dan bangga dengan itu sehingga muncul kecongkakan, kesombongannya, merasa lebih paling pintar di antara yang lain, yang lainnya kecil, nggak tahu apa-apa. Sekarang udah penuh dengan tawadhu. Sekarang udah penuh dengan pendekatannya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia paham bahwa hidup ini mempunyai satu cuma tugas dan kerjaan dan amalan, yaitu melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah ketika seorang faham tentang fungsi usianya yang diberikan Allah Jalla Jalaluh. Dari itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala terima Imamul Ghazali dan ulama-ulama yang semisalnya, lalu beliau berikan ilmu dari sebab hatinya yang sudah bersih dan pelayanannya terhadap Allah sudah benar, maka ketika beliau terhubung dengan Qadim yang kekal, maka Allah kekalkan dia. Allah kekalkan dia, kekalkan ilmunya. Dari abad ke-5 sampai sekarang, udah 1000 tahun. Imamul Ghazali kitabnya Ihya Ulumuddin masih dibaca. Seakan-akan beliau lagi ngajar di masjid-masjid yang dibaca Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Seakan beliau yang berbicara melalui lisan-lisan para ulama itu. Dikekalkan ilmunya. Kenapa? Karena terhubung dengan yang maha kekal. Allah Ta'ala kekalkan namanya. Dan yang di antara yang paling dicari oleh seseorang di dunia, pengen banget namanya bahkan dijadikan jalan di gang. Gitu kan? Pengen kalau nama saya jadi nama gang ini, wah Masya Allah, saya meninggal nama saya terus diingat. Tapi beliau lebih luas daripada itu. Namanya disebut di mana-mana majelis, namanya disebut di mana-mana perkuliahan, namanya disebut di mana-mana perkumpulan. Dan ketika beliau adalah seorang waliullah, seorang alim yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan kita dengar ketika disebut nama seorang salihin, tanzilur rahmah, turun rahmat, dan tidak ragu kita. Ketika sekarang kita nyebutkan oleh Imam Ghazali, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.